Pertanian telah menjadi dasar peradaban. Keberlangsungan hajat hidup manusia bergantung pada pertanian. Menelisik lebih jauh, pertanian tak bisa melepaskan ikatan nasibnya pada tanah. Namun, sampai hari ini, banyak petani tidak sepenuhnya memegang kendali atas tanah. Di bawah kaki yang saya pijak, ada ekosistem dengan miliaran kehidupan tak kasat mata. Sebagian membangun, sebagian menghancurkan. Tersembunyi ancaman nyata bagi petani dalam sekejap. Fusarium, jamur penyebab penyakit mematikan yang bisa merusak tanaman dalam hitungan minggu. Penularannya sangat cepat. Kondisi terburuk bisa membuat petani gagal panen. Tapi, bisakah kita benar-benar mencegahnya? Mungkinkah ada metode yang bisa membuat lahan kita terbebas dari fusarium 100%? Hari ini akan kita cari tahu. Sejak awal waktu, tanah telah menjadi rumah bagi kehidupan mikrobia, tapi tidak semua bersahabat. Jamur fusarium menjadi satu dari sekian jamur yang ketika menginfeksi tanaman, maka tidak ada satupun obat bisa menyembuhkan tanaman tersebut. Menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana asal-muasal fusarium dan bagaimana bisa menyebar? Bagaimana sih sebenarnya asal-muasal dari jamur fusarium itu sendiri, Mas? Kalau dilihat dari kapan pertama kali ada dan di mana, itu sebenarnya cukup sulit ya. Tapi semenjak 1809 emang udah diklasifikasikan oleh Johann Henry Federling bahwa ada jamur yang habitatnya di tanah bernama fusarium yang memang saat itu mengganggu pertanian yang cukup luas. Lalu sebenarnya yang cukup penting juga, bagaimana penyebaran dari jamur ini, Mas? Setidaknya ada dua medium yang dipakai jamur ini untuk menyebar. Pertama melalui tanah dan kedua melalui air. Detailnya kayak gini, jadi yang melalui tanah emang habitat asli dari fusarium ini kan ada di tanah, ibaratnya ada di lahan tersebut dan memang habitatnya di situ. Kemudian ketika ada tanaman ya udah menyebar. Kemudian yang kedua, ketika petani ini menanam dan tanaman tersebut terserang oleh fusarium tapi dibiarkan. Nah, ketika sisa tanaman ini nggak dibuang akan menjadi inang bagi jamur fusarium tersebut. Ketika udah jadi inang dan ada tanaman baru, otomatis ini jamur fusarium akan menyebar ke tanaman-tanaman lainnya. Nah, kalau melalui medium air gimana? Kalau melalui medium air biasanya dari suatu habitat terbawa oleh air menuju ke lahan-lahan baru. Nah, itu akan menjadi habitat barunya dari jamur fusarium tersebut. Pada faktanya, fusarium bisa menembus jaringan tanaman melalui sebuah situasi. Diawali dengan kontak jamur pada kulit tanaman, entah itu akar atau pangkal batang. Setelah itu, fusarium akan melakukan penetrasi menembus ke jaringan tanaman melalui luka pada akar, pembukaan pori-pori, atau bahkan penetrasi langsung. Dan kolonisasi jaringan tanaman dimulai. Fusarium menjajah jaringan tanaman dengan menghambat transportasi air dan nutrisi ke bagian atas tanaman, yang dampaknya bisa membuat tanaman tampak lagi. Keberadaan fusarium pada tubuh tanaman nantinya juga menyebabkan pembusukan pada bagian pangkal batang hingga akar tanaman. Sehingga ketika kulit pangkal batang dikelupas, akan tampak batang dalam berubah warna menjadi kehitaman. Pada akhirnya kehidupan tanaman akan usai. Jika dibiarkan, fusarium akan menjangkit tanaman lain dengan sangat cepat. Pada akhirnya, ini akan menyebabkan kegagalan panen secara total. Hari ini, saya akan membawa kalian bertemu dengan seorang petani yang sampai detik ini berhasil membuat tanamannya terbebas dari fusarium 100%. Dan kami akan membuka rahasia bagaimana serangan fusarium bisa dinihilkan. Assalamualaikum, Pak Pras. Waalaikumsalam, Mas Soni. Gimana kabarnya, Pak Pras? Alhamdulillah sehat. Wah, saya lihat kondisi tanamannya bagus ya, Pak. Alhamdulillah. Ya, padahal kan hitungannya sekarang lagi cuaca ekstrim ya, Pak ya. Iya. Nah, di tanaman Bapak sendiri ini kira-kira ada kendala lagi fusarium nggak sih, Pak? Soalnya saya secara pribadi kepingin tanya-tanya sama juga belajar kan jenengan. Iya.
Kalau perihal fusarium itu gini Mas, cuaca penentu untuk fusarium, tapi gimana kita itu bisa minimalisir untuk fusarium itu sendiri. Terkait dengan layu fusarium, menurut pandangan Bapak, apa sih dampak mengerikan dari layu fusarium bagi para petani? Fusarium itu suatu jamur yang akan berdampak mengurangi produksi. Itu bisa 95 atau bisa 100% kegagalan. Sebetulnya apakah memungkinkan serangan layu fusarium itu bisa ditekan, Pak? Bisa. Nah, kalau bisa, kira-kira secara umum nih Pak ya, apa saja yang perlu dilakukan atau tips-tips atau step-step apa saja yang perlu dilakukan untuk bisa menekan si layu fusarium itu, Pak? Ya, tahapan awal yang pasti kita pengolahan lahan. Itu sudah kita treatment. Adapun mulai dari awal cangkul pengolahan, kita kasih pupuk dasar, bibit, nanti ada trichoderma, adapun fungi juga, itu bisa menekan untuk si fusarium itu sendiri. Tadi secara umum jenengan sudah menjelaskan di poin pertama tadi terkait dengan pengolahan lahan, Pak ya. Nah, saya ingin tahu terkait dengan pengolahan lahan yang baik dan benar sesuai urutannya itu seperti apa, Pak, sebenarnya, Pak? Ya, oke, kita tunjukkan coba. Nah, kayak gini, Mas nih. Untuk drainase, kita harus bikin drainase utama itu harus lebih pendek atau lebih rendah daripada drainase yang bedengan. Jadi supaya air itu bisa lancar langsung ngalir. Ini kan bekas hujan. Nah, tuh sampean lihat kan nggak ada genangan-genangan air. Itu salah satu antisipasi untuk fusarium. Berarti menghindari genangan air secara berhari-hari itu juga berpengaruh, Pak ya, untuk menekan layu fusarium, Pak ya. Yang pasti kayak gitu Mas Soni. Kenapa? Kalau genangan berhari-hari itu akan mempengaruhi pH tanah. Dan di situ pH tanah itulah sumber dari hidupnya patogen-patogen yang merugikan, termasuk ngundang jamur fusarium itu tadi. Apakah pemilihan varietas itu juga berpengaruh, Pak? Iya, Bagaimana cara pemilihan varietas yang tepat itu, Pak? varietas yang tepat itu petani itu masing-masing. Nah, kalau saya sementara ini jenis cabai yang saya tanam itu baja. Ini, ayo kita jalan-jalan. Saya pilih varietas baja. Baja itu lebih tahan untuk cuaca-cuaca ekstrim itu. Nah, terus dari segi perawatan lumayan enak daripada varietas lain. Sementara ini bukan saya mengunggulkan salah satu produk, enggak. Kebetulan pilihan saya jatuh di baja. Kalau terkait perawatan sendiri, Pak, mungkin kalau fusarium kan terkait dengan jamur, yaitu terkait dengan perawatan fungisidanya. Fungisida. Gimana perawatan yang Bapak lakukan terkait dengan fungisidanya? Mungkin dari intervalnya, dosisnya, terus juga fungisida yang digunakan seperti apa, Pak? Ya, adapun fungisida yang saya gunakan itu untuk perawatan awal itu ya kita yang pakai yang ringan-ringan dulu lah. Kita lihat cuaca juga, kalau cuaca pas ekstrim, jadi kita berusaha mengenali karakter tanaman itu sendiri. Contoh kalau di musim dingin, katakan hujan terus, jangan pakai Propinep. Jadi yang agak anget-anget, contoh kayak Menkosep. Yang ringan-ringan aja dulu, nanti begitu ada serangan baru kita naikkan dosisnya. Setelah itu kita pelajari lagi. Jadi peka-peka kita lah, seperti halnya kita ngerawat bayi itu. Interval itu kalau saya mungkin kalau cuaca normal itu seminggu sekali. Kalau memang ekstrim bisa 3 hari sekali. Terkait dengan penguatan tanaman, apakah Bapak menggunakan kalsium atau zat stimulator untuk melakukan perawatan itu, Pak? Ya pasti.
itu saya aplikasikan pada waktu umur antara 25 sampai 30 hari. Itu sudah kita kasih kalsium sama zat simulator tadi. Adapun simulatornya sendiri kan kalau saya itu jatuhnya di produknya Atasi, namanya Vulka. Nah itu saya pakai udah lumayan lama, dari beberapa panenan ini saya pakai. Karena memang sebelum-sebelumnya itu saya juga pakai dari merek A, B, C, D. Nah, kebetulan sama si Vulka ini saya cocok. Nah, itu fungsi dari zat simulator itu sendiri. Jadi pemecah sel stomata itu simulatornya, kalsiumnya itu yang bisa terserap oleh stomata itu sendiri. Kayak gitu. Jadi manfaat kalsium sama simulator itu sangat teramat besar sekali buat nekan namanya fusarium. Apakah ada metode khusus lagi Pak yang bisa diterapkan atau digunakan untuk menekan serangan layu fusarium Pak? Kunci utama untuk menekan serangan fusarium kita harus benar-benar jaga pH tanah. Nah, dimana di situ itu kita minimal pH tanah itu di 6,5 sampai 7. Insya Allah kalau itu sudah terjaga, tanaman kita bisa nyerap apa yang kita kasih secara maksimal, disitulah aman dari fusarium. Metode ini telah terbukti efektif mengendalikan layu fusarium, bahkan membebaskan lahan ini dari serangan fusarium 100%. Dan sekarang saatnya para petani mengambil kembali kendali atas tanahnya. Layu fusarium bukan akhir, ini adalah tantangan, dan tantangan bisa kita hadapi dengan ilmu. Sekarang keputusan ada di tangan kita. Seorang petani yang bijak bukan hanya menanam, tapi juga belajar dan terus naik level.